Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang berjudul piutang dagang dan piutang wesel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kibar Semanjuta sebagai moderator, Dian Prisa Harahap, Messi Manurung, dan Aisyah Ayana. Materi kami yang pertama yaitu pengertian piutang. Pengertian piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang menurut Al-Haryono Yusuf merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Yang kedua, jenis-jenis piutang pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi piutang dagang, usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. A. Piutang dagang atau piutang usaha. Piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain atau perusahaan lain. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. B. Piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Instrumen kredit ini mensyaratkan debitur untuk membayar di masa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan. Misalnya minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel. C. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan maupun pinjaman kepada pihak lain yang berkaitan dengan usaha. Dan pengakuan piutang dagang akan dijelaskan oleh teman kami, Misi Manurung. Baiklah, saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu 1. Pengakuan piutang dagang. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat A. Perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. B. Terjadi rekod dan potongan penjualan. C. Adanya pelunasan. Misal, Dr. Hadian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagangan kepada PT Pendi seharga 10 juta dengan termin 2/10 N/30. Pada tanggal 7 Maret ada beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan kepada PT Rahadian. Bila dihitung barang yang dikembalikan tersebut sebesar Rp 500.000. Pada tanggal 15 PT Rahadian menerima pelunasan dari PT Pendi sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Maret 5, piutang dagang 10 juta, penjualan 10 juta, atau untuk mencatat adanya piutang karena penjualan kredit. 7 retur penjualan 500.000, piutang dagang 500.000. Dalam kurung untuk mencatat adanya retur penjualan. Next. Selanjutnya 15 kas 9,310.000 potongan penjualan 190.000 atau 2% kali 9.500.000 piutang dagang 9.500.000 atau untuk mencatat adanya pelunasan piutang. Catatan, potongan biasanya diberikan oleh produsen kepada distributor atau grosir atau dari grosir kepada pengeceran dan jarang diberikan dari pengeceran ke konsumen. 2. Penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto. Yang bisa direalisasikan yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih atau CKP. Contoh penyajian di neraca, aktiva lancar di piutang dagang Rp 5 juta. Kurang cadangan kerugian piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya. Keberadaannya tersebut, piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Next. Yang selanjutnya dia ada metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih, yaitu 1. Persentase dari penjualan, 2. Persentase dari saldo piutang, ketiga dia ada analisa umur piutang. Berikut ini pembahasan dari masing-masing metode. 1. Persentase penjualan. Dalam metode ini perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Persentase didasarkan pada kebijakan kredit
perusahaan dan pendalaman pada waktu lalu. Contoh, PT Rahadian menetapkan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebesar 1% dari penjualan kredit bersih. Apabila jumlah penjualan kredit selama tahun 2000 adalah sebesar Rp 100 juta, maka kerugian piutang tersebut adalah Desember 31 kerugian piutang 1 juta CKT 1 juta, atau untuk mencatat kerugian piutang tahun ini. Apabila jumlah piutang yang harus dihapus, maka kerugian piutang sesungguhnya berbeda cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah yang ditaksir. Maka presentase untuk tahun berikutnya harus dirubah. Jika pada rekening CKP sampai akhir tahun bersaldo kredit sebesar Rp 250.000, maka saldo CKP setelah penyesuaian adalah Rp 1.250.000 atau Rp 1 juta ditambah 250.000. Begitu pula sebaliknya. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kami yaitu Aisyah Nakayana. Baik, saya akan melanjutkannya. Kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada si wajib bayar atau yang berutang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Contoh surat wesel Haryono, Yusuf halaman 68. Promes adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promes merupakan piutang dan dicatat dalam rekening piutang wesel. Sedangkan bagi pihak yang berkewajiban membayar merupakan utang dan dicatat dalam utang wesel. Perbedaan wesel dan promes. A. Wesel adalah surat perintah untuk membayar, sedangkan promes adalah surat janji untuk membayar. B. Penarik dan yang berkepentingan terdiri dari dua pihak, sedangkan wesel adalah penarik dan pihak yang berkepentingan berada di satu tangan. C. Yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang, sedangkan yang membuat adalah pihak yang berutang. D. Memerlukan akseptasi, sedangkan wesel tidak memerlukan akseptasi. Next. Satu, pada saat timbulnya piutang wesel, rekening piutang didebit sesuai dengan nominalnya tanpa memperhatikan apakah piutang wesel tersebut berbunga atau tidak. Misal, PT Vetni pada tanggal 1 Mei 2005 menjual barang dagangan dengan harga 50 juta kepada PT Balkis yang membuat janji akan membayar pada tanggal 31 Mei 2005. Jurnalnya dalam PT Vetni piut wesel 50.000 menjual 50.000 atau untuk mencatat penjualan yang dan dengan menerima wesel PT Balkis pembelian 50.000 utang wesel 50.000 atau mencatat pembelian dengan menyerahkan wesel. Yang kedua, pada saat pelunasan wesel, pada saat jatuh tempo, PT Balkis melunasi utangnya sebesar nilai jatuh temponya. Jika wesel tidak berbunga, nilai jatuh temponya sebesar nilai nominalnya. Jurnalnya, PT Vetni kas 50.000, piutang wesel 50.000 mencatat penerimaan kas dan pelunasan piutang wesel. PT Balkis, utang wesel 50.000, kas 50.000. Mencatat pembayaran utang wesel kepada PT Vetni. Yang belum ada jurnal. Jika wesel berbunga, maka nilai jatuh temponya sebesar nilai nominalnya ditambah dengan bunga. Perhitungannya, misal wesel berbunga 6% per tahun, nilai nominal wesel 50 juta berbunga 1 bulan atau 1 sampai 31 Mei 250.000. 50 juta dikali 6% dikali 1 per 12. Nilai jatuh tempo 50 juta 250.000. Jika wesel dilunasi dalam ribuan, PT Vetni kas 50.250. Piutang wesel 50.000 pendapatan bunga 250 atau mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang wesel. PT Balkis utang wesel 50.000 biaya bunga 250. Kas 50.250 mencatat pembayaran utang wesel kepada PT Vetni yang belum ada jurnal. Next. Pengalihan piutang wesel. Wesel dagang pada umumnya bersifat negotiable, artinya dapat diperdagangkan, yakni sebelum tanggal jatuh tempo wesel tersebut dapat dijual. Menjual wesel sebelum tanggal jatuh tempo disebut mendiskontokan wesel. Mendiskontokan piutang wesel pada umumnya dinilai lebih rendah dari misal PT Fendi pada tanggal 1 Mei 2005 menerima wesel dengan nilai nominal 50.
jangka waktu 90 hari. Pada tanggal 30 Mei 2005, wesel tersebut didiskontokan ke Bank Syariah Mandiri dengan tingkat diskonto 10%. Jawab, jangka waktu wesel 90 hari, tanggal wesel 1 Mei atau 31 sampai 1. 30 bulan Juni atau 30 hari. 30 tanggal jatuh tempo 30 Juli 2005 pada tanggal 30 Mei wesel tersebut didiskontokan. Cara menghitung nilai wesel yang didiskontokan, nilai diskonto nilai saat jatuh tempo X persen diskonto X jumlah hari yang dipegang bank dari contoh di atas. Perhitungan jumlah hari yang dipegang bank adalah tanggal diskonto sama dengan 30 Mei sampai 31 kurang 30. 1 hari Juni sama dengan 30 Juli atau tanggal 30 Juli. 30 jumlah hari yang dipegang bank 61 hari. Perhitungan nilai di diskontonya atau untuk piutang wesel tidak berbunga. Bank 60 hari perhitungan nilai di diskontonya atau utang piutang wesel tidak berbunga. Nilai diskonto 50 kali 10% kali 61 per 360 bagi 847 220. Jadi jumlah kas yang diterima sebesar atau 50 kurang 847 220 sama dengan 49 125 780. Jurnal untuk wesel tidak berbunga dalam ribuan. Next. Saat pelunasan piutang wesel yang telah didiskonto. Pada saat pelunasan atau pada tanggal jatuh temponya, PT Pendi mendebit rekening wesel yang didiskontokan dan mengkredit rekening piutang weselnya dan tidak ada sangkut pautnya atau tidak berhubungan dengan kas karena penagihan dilakukan bukan oleh PT Pendi, melainkan pihak bank jurnalnya atau dalam ribuan. PT Pendi 30/7 atau PT Balkis 30 Juli. Bank BSM atau 30 Juli, wesel yang didiskontokan 50. Piutang wesel 50 atau untuk mencatat dilunasinya wesel oleh debitur didiskontokan 50. PT 50 piutang wesel 50 atau untuk mencatat lunasnya oleh wesel debitur pada tanggal jatuh temponya kepada bank. Jika wesel tidak berbunga, utang wesel 50 kas 50 atau untuk mencatat pelunasan utang wesel tidak berbunga. Jika wesel tidak berbunga, kas 50 piutang wesel 50 atau untuk mencatat penerimaan kas dari pelunasan wesel tidak berbunga. Jika wesel berbunga, utang wesel 50, biaya bunga 1.500 kas 51.500 atau untuk mencatat pelunasan utang wesel berbunga. Jika wesel berbunga, kas 51.500 piutang wesel 50, pendapatan bunga 1.500 atau untuk mencatat penerimaan kas dari pelunasan wesel berbunga. Ada kalanya pihak yang mendiskontokan wesel atau PT Pendi mempunyai kewajiban bersyarat, artinya tidak pada tanggal jatuh tempo. Yang berutang atau PT Balkis tidak dapat melunasi utangnya, maka pembeli atau pihak bank menagih kepada pihak yang mendiskontokan wesel atau PT Pendi sebesar nilai jatuh temponya ditambah beban proses sejenis atau jika ada misal pada tanggal jatuh tempo 30 Juli 2005, PT Balkis tidak dapat melunasi weselnya kepada bank sehingga pihak bank menagih kepada PT Pendi. Ditambah biaya protes sebesar 500, maka perhitungannya wesel tidak berbunga, wesel berbunga nilai jatuh tempo. 50 nilai jatuh tempo 51.500 biaya protes. 500 biaya protes, 500 jumlah tagihan. 50.500 jumlah tagihan 52 juta. Kembali ke moderator. Ya, sekian hasil presentasi kami. Adapun kekurangan kami tolong dimaafkan. Terima kasih.